Everyone, salam Ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's really nice to have you all here in our second webinar of the MHPE Friendship. Senang sekali Ibu dan Bapak bisa bergabung di sini. Selamat datang. This webinar is a free webinar as part of the community services of Department Medical Education and Bioethics Universitas Gadjah Mada. Ibu dan Bapak, webinar ini akan dilaksanakan secara rutin setiap bulannya, sehingga Ibu dan Bapak bisa bergabung setiap bulannya untuk kita bersama-sama berdiskusi mengenai perubahan-perubahan yang terjadi di pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan. This webinar is a regular webinar which will be held monthly, and you are free to join every month, where we can discuss together as a community of practice about the changes that happen in medical and health professions education. Now, I'd like also to say good morning to all the speakers who join us today. My name is Rahmadia Nur Hidayah. You can call me Rahma. I'm as the moderator for today's webinar. Our webinar today is titled Changes in Clinical Teaching Practice. And this issue has been a very relevant to all healthcare professionals and will remain a challenge, and how we as an educators can face those challenges and lead the changes for a better quality of health professions education. Good morning to Ibu Retno Sumiarini. Good morning. Bu Retno Sumiarini, and also we have here Ibu Mulyati. Good morning, Bu Mulyati. And also we have Dr. Yoyo Suhoyo. From the three speakers, each will represent a very different approach and also different professions. Bu Retno Sumiarini came from a nursing background. She completed her Bachelor of Nursing and also profession from Universitas Gadjah Mada Indonesia. And also she completed her Masters of Medical Education from Universitas Gadjah Mada Indonesia. She has been a lecturer at Nursing Department and also the coordinator of Interprofessional Education Program at the Faculty of Health. She has published her works, especially in nursing education, and her focus mainly also, including her thesis, is about clinical teaching in nursing education. Each speaker will present their views and share how they lead the changes in their institution. And you feel free to ask questions or give comments in the chat box. Nanti setelah setiap narasumber menyampaikan presentasinya, Ibu dan Bapak, saya persilakan untuk bertanya, bisa raise hand ataupun menuliskan pada kolom chat, dipersilakan. Nanti setelah setiap narasumber akan ada waktu sekitar 10 menit untuk tanya jawab. Kemudian setelah ketiga narasumber menyampaikan, kita akan kembali mengundang Ibu dan Bapak untuk berdiskusi. Baik. For the first opportunity, I would like to invite Bu Retno to share her presentation. The time is about 20 minutes, and I do hope that everyone can actively join the webinar and also ask questions and give comments. Thank you very much. Bu Retno, the screen is yours. Okay, thank you, Bu Rahma, for the opportunity given to me to share my experience about the best practice regarding to implementation of best practice in clinical teaching for nursing education. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu dalam webinar dalam rangka kita sharing ya, mungkin sharing experience, karena apa yang saya sampaikan nanti tentu mungkin juga tidak bisa dikatakan best practice, karena saya yakin teman-teman yang lain juga mungkin punya best practice yang lebih baik dari yang saya lakukan di institusi saya. Tapi ini saya coba memaparkan our experience as a best practice in clinical education yang sudah kami terapkan di our institution. Oke. Oke, nama saya tadi sudah dibacakan, Retno Sumiarini. Saya biasa dipanggil Retno. Kemudian I'm a lecturer at Unjani Yogyakarta University.
Baik, this is my outline of my presentation. Jadi pertama nanti saya akan coba explain about the background in clinical teaching nursing, and then the second saya juga akan coba overview about the challenge in clinical education, including barriers and also the issue yang muncul di dalam nursing clinical education. And then the third part, saya akan coba share our initial project, ya jadi project yang pernah saya lakukan bersama dengan dosen-dosen dari medical education, di mana project saya adalah bertujuan to develop assessment tools to assess nursing competencies yang kami sebut dengan nursing clinical exercise. And also I will share our best practice, ya jadi including teaching method and also assessment method in clinical education, and the best practice is based on our experience in our institution. Okay, the background. The important clinical education is an essential part of nursing education. Clinical teaching is a foundation for bridging the gap between theory and practice. In clinical education, nursing students learn to apply theories in academic into a real case in clinical environment. Jadi seperti yang kita tahu, clinical education ini adalah seperti jembatan untuk menjembatani antara teori dan praktek yang sesungguhnya. So the goals in clinical education is play a vital role in improving students' clinical skill, building soft skill, and attaining the professional competencies. And the main goal is to develop cognitive, affective, and psychomotor skills, and we can also call it high technical competence skills. But ada beberapa principles yang memang harus kita pertimbangkan saat kita mencoba menerapkan metode baik itu metode pembelajaran ataupun metode penilaian di clinical teaching. To facilitate student in order to achieve learning objective, there are important principles that must be considered. One of the main principles is that clinical education should reflect the nature of professional practice. It's very important that students have to get an overview of what they will face as a nurse in the future. Dan untuk memfasilitasi tujuan, kemudian menerapkan prinsip-prinsip dalam pembelajaran klinik, we accommodate goal achievement and apply learning principle. It proceeds through planning learning activities, guiding student, assessing, and also evaluating students' performance. Ini mungkin sedikit background-nya. Kemudian sayangnya ada beberapa challenge ya, ada beberapa tantangan yang muncul dari pendidikan klinik yang ada di keperawatan. The first challenge came from the environment, dari lingkungannya. First challenge is about limited time. Jadi waktu yang sangat terbatas, but a lot of competency that must be achieved by students, sehingga kompetensinya banyak tapi waktunya sangat terbatas. Selain itu, there is various of complexity of patient diagnosis among different hospital. Beberapa rumah sakit terkadang ada pasien-pasien dengan diagnosa yang cukup beragam, tapi ada juga beberapa rumah sakit yang diagnosa penyakit pasiennya itu sederhana, dan ini akan potentially impact on differences of student competency achievement. Selain challenge dari environment, ada juga challenge dari faktor studentsnya sendiri. Jadi most student itu biasanya lack of confidence, dan beberapa mahasiswa kami khususnya mereka need of sufficient support and also feedback dari clinical lectures ataupun clinical instructor, sehingga mereka butuh penguatan serta feedback yang cukup detail about their performa, sehingga mereka bisa mengembangkan performa mereka lebih baik lagi di rotasi klinik yang berikutnya. But on the other hand, kebutuhan mahasiswa ini terkadang sulit untuk dipenuhi kami para clinical educators. Majority institution itu biasanya under resource, jadi sumber daya kami terbatas, pekerjaan kami mungkin cukup banyak, dan juga time-nya itu juga terbatas, sehingga kita coba untuk mengembangkan beberapa teaching and learning method and also assessment method. Nah, berangkat dari latar belakang dan challenge ini, di tahun 2016 in 2016 saya coba untuk mengembangkan salah satu assessment methods.
yang bertujuan untuk facilitate student receiving optimal feedback. Jadi saya mencoba untuk mendesain sebuah assessment, sebuah tools atau alat untuk menguji kemampuan mahasiswa, tapi di saat bersamaan tools itu bisa memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan feedback yang cukup adekuat. This project itu started in 2016 dan consist several phase. Jadi phase yang pertama saya developing in 2016 and then pilot project di 2016 juga. Kemudian implementationnya 2 tahun ya, tahun 2017 sampai 2019 hingga akhirnya we decide to evaluate the rubric in 2019. Jadi kita merevisi rubrik ini di tahun 2019 because we feel that it's enough, we get enough feedback from clinical instructor dan kita coba untuk merevisi rubrik ini sesuai dengan masukan dari clinical instructor. Oke, saat mengembangkan rubrik ini saya dipandu oleh supervisor saya yang paling ini adalah Dr. Yoyo dan juga Dr. Gandes. Kemudian saya memang terinspirasi, inspired by Mini CX ya, rubrik Mini CX yang dikembangkan oleh Norcini. Kemudian rubrik yang saya susun ini mencoba memodifikasi rubrik Mini CX yang sudah di-develop by Norcini. However, ada slight differences in the descriptor and rating scale. Jadi saya mengubah descriptor and also the rating scale. Our rubrik descriptor, jadi deskriptor dalam rubrik saya itu adjusted, disesuaikan dengan description of nursing competencies. Begitu, kemudian ini adalah tahapan pengembangan di tahun 2006 dari literatur review, berangkat dari literatur review, kemudian saya menyusun blueprint rubriknya, kemudian menentukan deskriptornya serta rating skills, dan diakhiri dengan validasi oleh 5 expert through Delphi method. Kemudian ini adalah blueprint awal, ada 7 deskriptor, the professional practice, assessment, clinical judgment, nursing care plan, organizing the action, communication, teamwork, and cooperation. Dan ini saya ambil dari beberapa jurnal ilmiah ataupun nasional standar dari berbagai negara, sehingga saya kumpulkan ada 7 deskriptor ini. Kemudian dari deskriptor ini saya coba untuk menyusun rating skill-nya. Saya bedakan dengan rubriknya Mini CX yang dikembangkan oleh Norcini. Akhirnya ketemu formula, we divide rating scale into 3 categories. Yang pertama above expectation atau di atas harapan, yang kedua sesuai harapan, dan yang terakhir tidak sesuai harapan atau under expectation. Nah, setelah rubrik ini kami kembangkan, kemudian kami lakukan uji coba, the pilot project in 2016. Jadi, test on 15 students on medical surgical clinical rotation, 3 times trial. Jadi kami uji coba 3 kali trials, and then we analyze for validity and reliability. Dan saat kami sudah selesai menganalisis dan kami menyatakan bahwa ini valid dan reliable, kemudian kami memberanikan diri untuk menerapkan langsung pada mahasiswa kami for 2 years. Jadi we apply on all clinical rotation for 2 years and then we assess, kita minta masukan dan feedback dari para clinical instructor untuk mengakses the weakness and also the benefit. Kemudian muncullah seperti ini evaluasinya. Jadi dari penilaian clinical instructor, rubrik kami dinilai time consume. Jadi terlalu banyak deskriptor, too many deskriptor, and the rating scale is too detail. Jadi terlalu detail sehingga they feel difficult to be used, karena beberapa clinical instructor terkadang memiliki pengalaman tentang penilaian kompetensi klinis yang mungkin masih terbatas, sehingga mereka membuat suggestion mungkin bisa tidak kalau deskriptor rubriknya dibikin lebih simple dan ratingnya dibuat lebih global. So we start to mencoba memodifikasi dan merevisi sehingga di tahun 2009 kami merubah rubrik nursing clinical exercise kami menjadi seperti ini, lebih simple gitu. Ada 3 deskriptor, kemudian untuk rating skill-nya kami ubah yang awalnya dari di atas harapan, sesuai harapan, dan di bawah harapan menjadi very competence, and under competence, begitu.
ini adalah inisial atau proyek yang saya kembangkan pertama kali sampai tahun 2019 ini masih kami gunakan rubrik ini. Nah, selain proyek yang pernah saya kembangkan tersebut, saya juga ingin share ya beberapa best practice in clinical education di nursing khususnya untuk address internal issue dan beberapa mandatory issue dari National Nursing College Association. Oke, kebetulan our institution is a private institution which has limited networking with academic hospital. Jadi kami memiliki jejaring yang cukup terbatas. Mungkin Bapak Ibu di sini juga ada beberapa yang nasibnya seperti saya. Jadi institusi kami kerjasama dengan academic hospital itu sangat sedikit, sehingga beberapa rumah sakit yang menjalin kerjasama dengan kami untuk clinical teaching ini terkadang very small, sehingga the scope of patient case is very differ. Jadi sangat berbeda saat ada mahasiswa yang berpraktek di rumah sakit yang lengkap, rumah sakit umum daerah, contohnya dengan rumah sakit yang jejaring yang memang very small, sehingga kami berpikir nanti akan terjadi perbedaan gitu, perbedaan capaian kompetensi. So to avoid lack of knowledge in patient management, we provide clinical tutorials. Jadi kami coba kembangkan ada metode tutorial di klinik. The objective is to develop student comprehension on patient management with difficult or rare diagnose. Jadi kami pilih kasus-kasus yang sekiranya itu mungkin hanya muncul di rumah sakit yang besar, dan karena mungkin pada saat-saat tertentu mahasiswa tidak menemui kasus tersebut, nah kasus tersebut kita tutorialkan di klinik. Tutorial klinik sendiri adalah structure learning method secara berkelompok. Jadi students in a group, they encounter with the case and correlate their knowledge and practical skills to analyze the case. Kemudian fasilitatornya bisa dari clinical instructor atau juga dari clinical lecture. Jadi kami menyelenggarakan tutorial klinik ini bisa 2 kali. Yang pertama dengan dosen dan yang berikutnya dengan pembimbing klinik. There are 2 kind of clinical tutorial yang pernah atau sedang kami jalankan sekarang. Jadi ada clinical tutorial with the real case dan yang satunya dengan simulated case. Kapan kita melakukan real case? Saat case tersebut found in hospital. Case yang kita pilih adalah case dengan karakteristik kasusnya itu jarang. Kemudian the case is selected by clinical instructor. Jadi kami serahkan pada pembimbing klinik untuk memilihkan kasus yang kebetulan muncul saat mahasiswa masuk di rotasi tersebut, dan kemudian itu ditutorialkan. Jadi harapannya mereka bisa dapat guidance dari clinical instructor dalam mengelola kasus tersebut. Kemudian jenis yang kedua adalah tutorial dengan simulated case. Jadi kalau di sini clinical lecture itu biasanya sudah menjadwalkan tutorial klinik, namun desired case cannot be found in hospital. Jadi target kasus yang mau ditutorialkan tuh kebetulan tidak ada, sehingga dari sini biasanya nanti clinical lecture itu mengambil laporan-laporan kasus dari angkatan-angkatan sebelumnya, kemudian kasusnya dimodifikasi dan dihadapkan pada mahasiswa, kemudian ditutorialkan. Ini adalah steps in clinical tutorial. Yang pertama adalah nanti mahasiswa melakukan pengkajian, doing assessment, anamnesis, and physical examination. Kemudian setelah mereka dapat completed data, they formulate nursing diagnosa apa saja. Kemudian they also have to draw the clinical pathway. Setelah mereka bikin clinical pathway, they have to formulate question and learning issue. Jadi apa saja yang harus diketahui untuk membantu mereka dalam nanti mengelola kasus tersebut. Setelah itu mereka ada searching information, and for the second meeting they formulate nursing care plan serta memaparkan hasil dari penelusuran learning issue di pertemuan sebelumnya. Itu untuk tutorial klinik. Ini adalah tutorial klinik yang we've done. This is our clinical instructor. Ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Wates. Gitu. Untuk tutorial klinik ini kami selenggarakan di beberapa stase ya, ada emergency, kemudian medical surgical, dan di keperawatan kritis. This is
Oke, tapi there always a weakness. Weakness yang pertama adalah time constraint karena many case found in hospital with limited time. Ada possibility that difficult case itu nggak bisa ditutorialkan. Sebenarnya itu karena waktunya terbatas dan 1 minggu kita 1 kali tutorial sehingga terkadang karena ada beberapa kasus, terkadang kita agak bingung memprioritaskan kasus mana yang harus kita tutorialkan gitu. Oke, best practice yang kedua is OSCE ya. Ini based on general issue atau national mandatory. Jadi ini memang kewajiban yang harus kami selenggarakan ya sebagai mandatori dari Asosiasi Institusi Pendidikan Keperawatan in Indonesia. The issue atau masalah yang melatar belakangnya adalah kebutuhan untuk objective and comprehensive assessment on psychomotor in clinical teaching. So ujian CBT saja tidak cukup untuk mengukur kemampuan mahasiswa dan untuk menyatakan mahasiswa itu kompeten menjadi seorang perawat, sehingga dari nasional itu mewajibkan ada OSCE, tapi OSCE-nya ini diserahkan ke institusi masing-masing gitu. Nah, OSCE yang kami selenggarakan seperti ini. Jadi kami memiliki OSCE Center ya, terdiri dari 12 station. Kemudian pengujinya ini harus mix ya, mix antara penguji internal dan juga dari eksternal. Kemudian dari 12 station ini kita rancang kasusnya di depan seperti ini. Kemudian ada 2 station itu station istirahat. Kemudian sebelum pelaksanaan OSCE tentu ada briefing dan sebagainya. Oke. Ini untuk best practice yang OSCE. Kemudian yang terakhir adalah tentang final scientific case study atau kita sebutnya kian karya ilmiah akhir nurse gitu. Latar belakangnya adalah the lack of evidence-based nursing skill among students. Jadi kemampuan evidence-based ini cukup terbatas di mahasiswa keperawatan kami khususnya. Kemudian ada juga lack of scientific writing skills in order to report case study. Jadi kemampuan mahasiswa untuk membuat report tentang case study secara ilmiah itu juga masih terbatas, sehingga ini juga mandatori ya dari nasional kami harus menyelenggarakan ini. Jadi ada satu rotation di akhir ya, final rotation itu namanya Kian, itu durasinya sekitar 2 minggu. Kemudian di minggu pertama, student have to select a case and perform nursing care for 1 week. Jadi mereka fokus untuk perform nursing care, kemudian memilih evidence dan menerapkan evidence tersebut pada pasien. And then in week 2, they have to write scientific case study report. And then they have to examination ya, jadi ada ujiannya di mana examinernya terdiri dari clinical and also academic examiners gitu. Setelah mereka dinyatakan lulus, they have to publish the case report manuscript in scientific journal. Jadi ini yang membedakan Kian ini dengan laporan studi kasus yang lain. Jadi mereka harus implement evidence atau jurnal pada kasus tersebut, and then mereka juga harus menuliskan ini scientific manuscript. Bentuknya seperti ini ya, jadi penerapan evidence tertentu pada pasien dan harus dipublikasikan di jurnal. Ini sebagai bagian dari penilaian di Kian ini atau karya ilmiah akhir nurse gitu. Saya rasa baru itu ya best experience yang sudah dan kami laksanakan di our institution. Tentu saja mungkin ini bukan yang benar-benar terbaik, tapi setidaknya we try, kami terus berupaya ya untuk mencoba memfasilitasi mahasiswa kami agar bisa meluluskan perawat-perawat yang profesional nanti di akhir pendidikan klinik. Saya rasa bisa saya cukupkan untuk presentasi dari saya. Mungkin jika ada masukan ataupun sharing dari Bapak Ibu sekalian, saya akan sangat berterima kasih. Oke. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Bu Retno, for I think it's very interesting and wholesome sharing. Bu Retno covers a lot of issues in nursing clinical education, especially how to face the challenges in assessing the nursing students and how to
prepare your institution if there are regulation like national policy about the national examination, and which are faced by many institutions right now. And I do invite all of you. Please, would you like to ask questions? Please raise your hand. Silakan Ibu Bapak, kalau ada pertanyaan bisa raise hand atau menulis di chat. Saya persilakan. Apakah ada yang bertanya? Silakan, apakah ada pertanyaan? Ibu Bapak boleh raise hand atau jika ingin menulis di chat, saya persilakan. Mungkin ini yang cukup menarik ya. It's very interesting that it took you quite a while to finalize, Bu Retno, to finalize the nursing clinical examination, the framework gitu. Oh, ada satu pertanyaan. Kepada Ibu Dewi, saya persilakan. Terima kasih waktunya. Presentasi yang menarik sekali dari Bu Retno, dan saya cukup surprise ya dengan hal-hal yang sudah dilakukan di institusi pendidikan keperawatan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa perawat. Saya cuma penasaran sama yang terakhir tadi disampaikan, yang kayak karya tulis ilmiah 2 minggu terakhir ya tadi ya, yang rotasi. Tadi belum begitu detail. Saya pengen tahu, mungkin bisa dikasih, tadi ada satu contoh tadi ya, penerapan apa tadi, cold ice atau apa tadi. Nah, bisa minta tolong dijelaskan lagi lebih detail nggak? Maksudnya, dalam waktu yang 2 minggu itu, bagaimana seorang mahasiswa ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tadi juga sudah disampaikan bahwa mereka ada challenge dalam hal menulis. Bagaimana dalam waktu 2 minggu itu mereka bisa apa ya tadi, yang minggu pertama askep ya kayaknya ya, terus kemudian mereka harus menulis itu juga. Maksudnya apakah penulisan itu juga termasuk dalam 2 minggu? Jadi pertanyaan saya lebih ke teknis sih, bagaimana menghasilkan karya tulis dari 2 minggu rotasi itu gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Pertanyaan teknis tetapi sangat penting ya, karena banyak yang bisa menjadi tantangan gitu dari hal-hal teknis ini. Silakan Ibu Retno. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewi atas feedbacknya dan juga pertanyaannya. Memang ini juga masih terus berkembang ya. Jadi karya tulis ilmiah akhir ini adalah proyek yang pertama kami selenggarakan di institusi kami tahun ini. Kemudian memang ada beberapa teknis yang memang harus dievaluasi, tapi pada dasarnya mereka sebenarnya sudah memulai menulis itu di awal semester. Jadi mereka menyusun tinjauan teori dan memilih jurnal. Kemudian memang pada waktu 2 minggu pelaksanaan itulah mereka mencari pasien. Memang sebenarnya tantangannya adalah pada waktu mencari pasien, karena biasanya mahasiswa sudah merencanakan pilih evidence apa, sudah dikonsultasikan, sudah critical appraisal, sudah bikin tinjauan teori juga, tapi ternyata pada waktu pelaksanaan itu kadang kasusnya nggak ketemu. Itu sebenarnya tantangannya. Tapi kalau kasusnya sesuai, insya Allah itu bisa jadi memang teknisnya mereka sudah memulai di awal semester. Jadi 6 bulan itu sudah mulai konsul jurnal, kemudian menyusun beberapa tinjauan teori, kemudian memilih pasien juga, kemudian melakukan critical appraisal, dan artinya kenapa mereka memilih evidence tersebut untuk diterapkan gitu. Sehingga di 2 minggu itu memang mereka hanya fokus mengelola, menerapkan evidence, kemudian di 1 minggu terakhir mereka coba writing reports. Nah, untuk outcome ini memang artinya mereka harus publish itu di luar 2 minggu. Artinya 2 minggu itu sampai dengan ujian dan penulisan manuskrip, kemudian publikasinya setelah 2 minggu tersebut gitu. Begitu Bu Dewi. Terima kasih. Ya, jadi kayak ini tuh misalnya kayak kalau dulu kan kita waktu nurse zaman dulu itu kan ada presentasi jurnal ya, kalau nggak salah ya, press jur gitu, terus mereka kayak PICO gitu kan, dulu kan seperti itu. Nah, sekarang itu jadi kayak di awal semester sudah menentukan PICO-nya,
lalu di 2 minggu terakhir mereka itu mengaplikasikan itu gitu. Gitu ya, Benar. Bu? Iya, betul seperti Jadi itu. kayak apa ya? Ya kayak penelitian ini ya, kayak penelitian intervensi gitu ya? Ya, case study, tapi hanya pada Mhm. satu kasus aja, Oh, satu pada satu pasien. kasus Ya, aja ya? betul. 1 sampai 2 biasanya untuk comparing ya. Kalau di pasien 1 seperti apa, pasien 2 seperti apa. Seperti itu, Bu Dewi. Oh, ya. Oke, thank you. Yes, you're welcome. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Dewi. Thank you. I would like to invite the other participants. Would you like to ask questions or give comments to Bu Retno's presentation? Baik, kalau belum ada, should you have any question, feel free to write in the chat box while we move on to the next presentation. Thank you very much, Bu Retno. Please stay in the meeting until the end of the presentation for the 3 speakers. Now I would like to invite Bu Mulyati to be on the spot. Okay. Yeah, Bu Mulyati completed her diploma in midwifery at Poltekkes Kemenkes Kendari in 2007. And Bu Mulyati also completed her bachelor in public health from Universitas Haluleo Kendari. And she also completed the master's in medical and health professions education from Universitas Gadjah Mada in 2020. And also she's, I think, the first fellows, in the first batch of our FAME Regional Institute of Indonesia for Education, Development, and Leadership, or Friendship, in 2021. She has been very active in midwifery education and also as a midwife herself, starting from 2008 and up to now. She's part of the lecturer at Department of Midwifery at Poltekkes Kemenkes Kendari, and she's also responsible as the course development team for interprofessional education, and she's also the coordinator of public relations and cooperation Poltekkes Kemenkes Kendari. Wow, now I look at Bu Muli. It has been a while since I saw her. It's nice to see you, Bu Muli. And I'm Thank really you, glad Dr. that Rahma. Bu Muli has been really active in midwifery education. Bu Muli will present her point of view, her perspective, and also share her experience in clinical teaching for midwifery education. Please, Bu Muli, the screen is yours. Okay, thank you, Dr. Rahma, for the chance for me for sharing a little change actually in clinical teaching practice that I try to implement in my institution. And so nice presentation from Ibu Retno. Thank you very much for sharing with us, adding more insight for us, especially in midwife education too, for increasing our clinical setting also. Okay, I will start my presentation. Okay, my presentation is about the facilitating constructive feedback for midwifery clinical practice and approach for academic supervisor. I start with a quote from William Osler that the successful teacher is no longer on ahead pumping knowledge at a high pressure into passive receptacles, but he or she is a senior student and says to help his or her juniors. The introduction, the first is the background related to the facilitating of feedback. The first maybe as we know, mungkin kita sudah mengetahui semua tentang bagaimana sih atau apa sih clinical based learning, but I try to explain again that as we know, the workplace or clinical based learning process is that learning that happen in a real setting and focus and deals there with patient and their problem. And midwife, one of health professional, required to be able to make a diagnosis and doing intervention and be responsible with the intervention that she done autonomously.
And we do supervision when we guided the student in clinical basic learning process. And one of the part that is essential in giving supervision is giving the feedback. Feedback actually reinforce a good praise of the student, promote self-reflection and learning, and motivate the learner toward their desired outcome. The study from Nugrahen et al. In 2016 found that about the skill of the clinical teacher in midwifery education related to the skill of giving feedback. Only 20% the feedback was constructive, 40% facilitate student to reflect, 60% was judgmental, and 40% plan the follow-up. And the condition that about the social hierarchical culture gap, the power distance, as we learn also in our MHPE that kondisi bahwa siswa itu posisinya itu antara dosen dan mahasiswa itu gapnya sangat besar sekali karena adanya social hierarchical culture ini menyebabkan kadang mahasiswa itu lebih menjadi passive listener dan dia itu menjadi sangat bergantung kepada dosennya. Sometimes students become very hesitate or feeling hesitate to explain or to argue or to give opinion about what they think about the question that given by the teacher. That's happened. One of them is about it is because the social hierarchical culture yang sebenarnya ini dengan memberikan feedback yang konstruktif dan dengan melakukan pendekatan meningkatkan hubungan antara dosen dan mahasiswa pada saat kita memfasilitasi pembelajaran khususnya di klinik, hal-hal ini bisa sedikit kita coba untuk turunkan sehingga mahasiswa itu bisa menjadi lebih aktif pada saat kita berdiskusi, utamanya pada saat proses fasilitasi feedback itu sendiri. Kemudian, as you know that some theories that we use in clinical learning setting, I try to explain again. The third of them is experiential learning that we know. Maybe the student, for example, the midwifery student have the same experience in the clinic. For example, for the birth process of the mother, for example. But what happened in the transformation knowledge is actually happen individual. So even though they have the same experience, every student is different. Every student is different. And then about the COLP cycle learning is also related to experiential learning, that it is the cycle of COLP. Di sini mahasiswa akan mengalami 4 siklus yang akan berulang terus di saat mereka memasuki klinik setelah mendapatkan dilatih kompetensinya di kampus. Kemudian mereka akan mendapatkan real experience di klinik, di rumah sakit, puskesmas, ataupun di bidang praktek mandiri. Setelah itu mereka akan melakukan reflection. Nah, dalam proses refleksi ini umumnya mahasiswa itu based on their perception. Nah, di sini adalah peran fasilitator atau seorang supervisor sangat penting untuk mendampingi proses mereka pada saat melakukan fasilitasi sehingga refleksi itu bisa bersifat konstruktif akhirnya. Dalam artian bahwa kita menggait mahasiswa untuk menyadari apa-apa saja hal yang baik dan apa-apa saja yang perlu ditingkatkan, kemudian mendukung mereka untuk apa? Mencari solusi. Apa yang bisa mereka upayakan untuk meningkatkan atau memperbaiki performance-nya. So di sini we can recommend it to the student also the literature that they can use for increase their performance. After that, we hope that the student get full of understanding about the case that they get before, and we hope that if they face the case in the next clinical practice, they can doing a better performance that before. Jadi harapannya juga adalah setelah mahasiswa selanjutnya masuk ke lahan praktik atau mendapatkan pasien atau klien yang lain lagi di situasi yang berbeda, si mahasiswa itu bisa perform lagi, akan lebih baik lagi. Dan di sisi lain dia juga akan lebih proaktif karena dia sudah mendapatkan pendekatan approach, practical approach, pendekatan yang praktis sehingga dia tidak hanya melihat proses yang terjadi atau case yang ada, seperti itu. Si mahasiswa akan menjadi lebih proaktif. Okay, the second is the zone of proximal development from Vygotsky, that this zone means
the middle zone between skill that can and cannot be learned independently by the student. Bahwa ada zona antara keterampilan yang sebenarnya bisa dikuasai sendiri oleh mahasiswa dengan keterampilan yang tidak bisa dikuasai secara mandiri. This is the essential role of supervisor in this zone also. Jadi peran kita sebagai seorang supervisor di sini juga menjadi sangat penting, di mana kita akan menolong atau membantu trainee kita, mahasiswa kita untuk apa? Untuk mendapatkan, kemudian menginternalisasi skill-skill tersebut. Jadi disebut proksimal bahwa kita tidak membantu mahasiswa secara keseluruhan, tidak. Tetapi di sini kita mengidentifikasi bagian-bagian mana saja dari mahasiswa yang perlu diperbaiki sehingga kita tinggal mensupport mahasiswa tersebut. And the last is a community of practice that we know if student practice in the clinical setting, they will join with other health professional, for example. So they will learn together by jointly carrying out activities to achieve the same goal, the well-being of the patient. Seperti itu. Kemudian, how about the feedback in the clinical setting? As we know that feedback itu merupakan proses yang sangat dinamis, melibatkan guru, kemudian melibatkan students juga. Untuk apa? Kita akan mengkonfirmasi perilaku-perilaku positif, mengkonfirmasi dengan apa? Memberikan penguatan dan mendorong untuk pengulangan perilaku-perilaku baik tersebut. Kemudian selanjutnya adalah kita mengkoreksi, memperbaiki perilaku-perilaku negatif dengan mendorong untuk perubahan, encouraging them for change. And also we identify the area that can be developed further. Dan lalu kita akan mengidentifikasi area apa saja sih yang perlu mahasiswa tingkatkan di waktu yang akan datang. As you know also that feedback is a kind of assessment, namely the formative assessment. Sehingga dengan assessment atau penilaian formatif ini, kita bisa membantu mahasiswa mengidentifikasi area improvement, sehingga mahasiswa diharapkan bisa termotivasi untuk meningkatkan learning performance mereka. Also, dengan adanya pemberian feedback ini, kita bisa mengecilkan gap antara actual performance mahasiswa mungkin yang belum sampai ke target, sehingga mahasiswa bisa berproses kepada performance yang sesuai dengan standar yang diharapkan. Feedback also plays a role in forming a new knowledge and help students consider newly received information. How can feedback and promote learning? We can help the student for promote the learning by informing the student of their progress and the observed learning needs for improvement. And also kita bisa motivasi mahasiswa kita atau trainee kita untuk bisa engage di dalam proses pembelajaran tersebut dengan pemberian feedback tersebut. Kemudian beberapa hal yang mesti kita pertimbangkan pada saat pemberian feedback, ini yang coba saya lakukan, saya coba implementasikan kepada mahasiswa kami di Poltekkes Kendari, khususnya jurusan kebidanan. The first is mencoba untuk mengatur atau memplan waktu yang tepat untuk melakukan feedback tersebut. Apakah terkait dengan tempatnya, timing, maupun environment-nya. Nah, di sini terkadang pada saat planning itu khususnya place itu biasanya karena kami sebagai contoh ruangannya begitu bersama-sama dengan teman-teman yang lain, sehingga terkadang saya lebih mengupayakan agar feedback itu bisa dilakukan di grup begitu. Karena kadang mahasiswa kalau berhadapan berdua itu cenderung tegang. Sehingga kami mencoba pendekatan untuk bisa melibatkan bukan cuma satu mahasiswa, tetapi mereka akan 2 atau 3 kami kumpulkan untuk bisa diberikan feedback dan bisa diskusi bersama. Dan di situ ternyata banyak hal yang akan mahasiswa dapatkan yang insya Allah bakalan saya jelaskan setelah di slide-slide berikutnya. Selanjutnya bahwa feedback yang kita berikan tuh mesti feedback yang eksplisit, jelas, kemudian deskriptif, memberikan penggambaran, dan spesifik. Tentunya kalau kita memberikan feedback yang secara umum, mahasiswa tidak akan bisa atau belum bisa untuk mengidentifikasi area yang mana sih sebenarnya yang masih diperbaiki, sehingga kami mengupayakan untuk memberikan feedback secara spesifik. Kemudian that's very important to focus on behavior when we give the feedback, not personality and not that judgmental. That's very important. So it's related to the health mental of the student. And then concise, usahakan kami memberikan feedback itu secara ringkas, sehingga mahasiswa langsung strict to the point. Mereka langsung mendapatkan poin apa saja yang mesti diperbaiki. Facilitating the dialogue is very important, sehingga di situ juga kita bisa verified dari mahasiswa seperti itu. Apakah mahasiswa sudah paham dengan yang kita sampaikan atau ada hal-hal yang miss pada saat kami memberikan feedback.
Kemudian very important juga for self-evaluation. Refleksi itu menjadi penting sekali pada saat kita memfasilitasi feedback sehingga Marisa bisa melakukan tanda kutip perenungan seperti itu. Perenungan tentang apa, pengalaman apa yang sudah dia dapat, kemudian sehingga dia bisa lebih terbuka menyampaikan kepada guru, apalagi kalau kita bisa menjadi seorang fasilitator yang honest atau bisa jujur, kemudian bisa terbuka untuk memberikan apa yang akan kita berikan. Lalu kita juga bisa mendorong mahasiswa untuk lebih terbuka kepada kita dalam memberikan penjelasan tentang hal-hal apa saja yang mereka alami di klinik. Kemudian tentu it is important too for constructive feedback and making an action plan in the last station of the feedback. So now I move to the approach. The technique or the approach I use for guiding the supervision process for clinical setting in midwifery. The process for facilitating feedback. Jadi di sini the supervision, actually we as academic supervisor, our supervision is often based on midwifery care documentation. Jadi kami sebagai pembimbing institusi itu biasanya lebih banyak membimbing mahasiswa yang sudah datang dari klinik. Jadi ada beberapa tahapan. Mahasiswa di awal akan berhadapan dengan pasien atau klien, kami sebutnya di klinik itu si mahasiswa akan mendapatkan bedside teaching. Setelah itu mereka akan membuat documentation atau laporan yang akan dikonsultasikan kepada pembimbing lahannya. Setelah itu baru mereka kembali ke kampus untuk kami bisa melakukan pembimbingan terkait kasus tersebut yang sudah di-approve oleh pembimbing lahannya. Sehingga seringkali itu adalah proses pembimbingan kami lebih kepada melihat dokumentasi. Tetapi pembimbing institusi juga tetap melakukan kunjungan di lahan klinik untuk melihat mahasiswa dan memberikan feedback pada saat kunjungan tersebut. What is the area of feedback? The area of feedback in midwifery clinical education is about history taking, physical examination, and midwifery care. In midwifery care, there are some stage. Jadi lebih kepada how to identify the diagnose and identify the potential diagnose, how they evaluate the emergency treatment, the need of emergency treatment, referral, collaboration, or consultation, and how they make the planning of intervention, doing the intervention, and the last is doing evaluation about their intervention. And also, as I explained before, that feedback was given both individually and a group in institution. So the tips that I try to implement or facilitate the feedback, I adopt from Ramani and Krakow 2012. So the first tips is encourage learner for self-assessment is very important for reflection of the student. And then reinforce and correct knowledge and behavior. In these tips, I also use Pendleton model of feedback when giving or facilitating the feedback to the student. And the third is also we have to confirm the learners about understanding about the risk or our discussion on that time, and also confirming the trainees identified learning and development needs. So when we give student supervision related to their document, we correct in their documentation, the student also making a notes. In the end of the session, the teacher or the supervisor and the learner will try to make sure that what the teacher write about the things that need to be improved is in line with the student. Jadi kami konfirmasi kembali ke akhir, kami membuat catatan koreksi di dokumentasi mahasiswa. Kemudian mahasiswa juga membuat catatannya seperti itu. Kami meminta di awal mahasiswa untuk mencatat. Di akhir itu kita akan menyamakan persepsi terkait area apa saja yang sudah baik dan area apa saja yang harus ditingkatkan. And that's very important for ending the session with action plan. Di akhir setelah catatan-catatan tersebut dibuat, kita akan membuat yang disebut dengan rencana perbaikan. Biasanya di sini mahasiswa mengatakan akan belajar. Tetapi kami juga sebagai pembimbing berusaha untuk membantu mereka. Sebagai contoh misalnya, we recommend some literature that student can use for learning again, relate to the skill that need
to improve. And the last set the time for follow-up meeting. Setelahnya kemudian kita buat action plan, kita buat perencanaan lagi. Jadi kapan lagi kita bisa bertemu untuk melakukan sesi evaluasi dari action plan itu. Apakah students itu they actually have the answer of the question that we give before about or relate to the documentation of midwifery care. Kemudian this is the model of feedback that I try to implement to my students. Biasanya Pedelton model ini digunakan untuk pada saat kita melakukan dialog observation, tetapi I try to implement it in the feedback based on the documentation of the student. Because of what? Because the first is we need a systematic way of feedback. Jadi merasakan bahwa feedback yang sistematis itu menjadi penting sekali, sehingga mahasiswa itu menjadi tidak bingung. Terkadang kita kalau tidak sistematis bisa membuat kadang masuk ke masalah, masuk ke hal yang baik. Tentu itu akan membuat mahasiswa menjadi bingung, sehingga one way that we use is to use the systematic feedback. About ask the learner what went well, we not only ask the student verbally, but we also see from the documentation. Because in documentation, there are 7 steps of midwifery care. So we evaluate every step based on the documentation, and then we confirm or clarify what they learn, what the student write down in the documentation. Jadi untuk memberikan feedback sendiri, kami tidak selalu menanyakan, tetapi kadang seringkali kami lihat dulu dokumennya lalu kita konfirmasi ke mahasiswa. But sometimes the condition that when we ask the student what went well, the student just smile. We have to translate. What is the meaning of the smile? Jadi kadang mahasiswa kalau kami menanyakan apa yang baik dari kamu, yang kamu kerjakan. Tapi mahasiswa terkadang tersenyum. Jadi kami menyimpulkan itu ada 2. There is 2 answer maybe. Maybe the student understand but feeling hesitant to explain that. Or in the other hand, student do not actually understand. Nah, ada 2 hal itu, sehingga disitulah bagaimana kadang menjadi challenge. It is a challenge for us as supervisor while giving the feedback, especially in this first step. And the second is tell the learner what went well. Setelah itu kami juga menjelaskan kepada mahasiswa hal-hal baik apa saja yang sudah ia lakukan. Tentunya ini menjadi sangat penting sekali karena ini akan meningkatkan confidence dari mahasiswa, bahwa mereka masih merasa bahwa oh saya mampu ternyata. Dan itu harapan kami itu akan memotivasi mahasiswa lagi untuk bisa belajar dan belajar lagi. So when they feel that they can do the performance well, we hope that student get a good self-image and then get a high confidence. So they will do a good and a better and the best performance in the future. And then also from we ask again the learner what could be improved. Kami juga menanyakan kepada mahasiswa, kira-kira hal apa saja sih yang perlu ditingkatkan based on our discussion before. Mahasiswa melihat catatannya, kemudian menyampaikan. Seperti itu. Kemudian, the last tell the learner what could be improved. Mahasiswa kami sebagai pembimbing menyetujui apa yang sudah disampaikan mahasiswa, dan jika dirasa kurang, kita tinggal menambahkan hal-hal apa saja yang perlu ditambahkan. Setelah itu nanti ini kita akan masuk ke sesi terakhir, itu adalah mengkonfirmasi, kemudian diakhiri dengan end the session with action plan and set a time for follow-up meeting. And then about the reflection, so the reflection is not only come from student but from us as a teacher. I try to make some question and I give to the student for reflect, for give an opinion about how I give a supervision to them. Jadi di sini kami juga sebagai pembimbing belajar untuk merefleksi terhadap bagaimana sih supervisi yang kami lakukan, tidak hanya meminta mahasiswa untuk merefleksi. Juga di sini saya mau menggunakan pendekatan yang sama, apa yang mereka rasakan atau apa pendapat mereka tentang supervisi yang telah diberikan, kemudian apakah hal-hal yang baik dan perlu ditingkatkan, kemudian kira-kira apa
apakah dengan pembimbingan ini bisa bermanfaat untuk persiapan dia di next stage. So some question that I give to the student, the first is what they think about the supervision provided. For example, in midwifery clinical practice stage 1 atau biasa kami sebut praktik klinik kebidanan PKK 1. One student say it is very good and satisfying because she gained knowledge and also their knowledge is increased. Student also say it is very useful and adds a lot of to her knowledge, and she also gets the latest knowledge because student, we recommend student a book that they can read. So we hope that with the update literature that we give, student can gain more information or knowledge about the latest knowledge about midwifery. And another student say that supervisor has given the best, and she said the supervisor very patient to them. Jadi mereka mengatakan bahwa pembimbingku ini sabar sekali katanya. Dia membantu saya untuk belajar dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian I asked also the student about describe what good things you got from the supervising process. The students say the knowledge increased, she gained a lot of knowledge, and another student say that she get a more insight. And then about the things that need to be improved and also relate to the suggestion, actually they say that there is no need to be improved or corrected. Actually, this is become a challenge for me too, because I am just a human, and actually I have something that may be shortcoming in process of our feedback process. So this become a take-home message for me also about how student receive the feedback. Jadi boleh jadi mereka merasa itu sudah bagus karena mereka belum mendapat teknik bagaimana sih menerima feedback, atau mereka belum mendapatkan pemahaman terhadap feedback itu seperti apa, sehingga dengan apa yang mereka dapatkan mereka merasa itu sudah baik. Tapi boleh jadi sebenarnya jika mereka sudah belajar, sudah improve pengetahuannya tentang bagaimana sih feedback itu seharusnya, bagaimana sih kita menerima feedback, apakah kita hanya menerima atau mungkin something di suatu ketika kita bisa memberikan suggestion kepada pembimbing kita untuk bagaimana sih mereka bisa meningkatkan keterampilan mereka dalam memberikan feedback. But one thing that I get for this, that students say that the supervision, it was all for the sake of broadening knowledge, and so deep for me. And she said that it can train her mentally. Mereka merasa dilatih secara mental karena mereka nanti di akhir in the last semester they will face the final assignment report exam and also competent test as an exit exam requirement. And the second student say the same, not things to be improved. They say very useful, but she said to me, do not be bored for guiding them. But something that I get from this is so deep that students say that she hoped the knowledge is not only for her, but how about the knowledge is for the community. And the last, for my students say that she hoped that I can approve the report as soon as possible and there are no revision for typing. Jadi untuk typing sendiri ini, sometimes student doing a typing in the term of midwifery, for example. For me, I think for another academic supervisor, if it's happened not only one, it is become a problem. Jadi saya selalu melakukan pendekatan ke mahasiswa, mengatakan bahwa tidak semua orang bisa melihat performa kita, tetapi mereka bisa melihat dari dokumentasi kita, sehingga bagaimana caranya kita membuat dokumentasi yang baik based on the real condition, seperti itu. Selanjutnya, expand the influence of supervision on readiness for the next clinical practice, namely the second stage of clinical practice. One student said, in the first stage of feedback, they say it's quite stressful. But in the end, it was passed well and the results were also satisfactory. So when we face the next stage of clinical practice, we will ready. Jadi sebagai contoh, mahasiswa ini memang
baru kemarin kami coba bimbing di praktek lingkungan 1 dan memang kami mencoba untuk menerapkan model pendekatan feedback seperti ini. Jadi memang di awal mahasiswa merasa stressful karena pada saat follow up, di saat mahasiswa belum bisa menyampaikan sesuai standar atau sesuai yang diharapkan, kami meminta mahasiswa untuk mencari lagi, kemudian kembali lagi untuk melakukan konfirmasi terhadap atau menginformasikan ke kami terhadap pengetahuan yang sudah dia dapat berdasarkan kesepakatan kami bersama untuk hal-hal yang sudah ditingkatkan. Tetapi we also value from the process. Jadi menilai mahasiswa bukan hanya di akhir tetapi bagaimana proses itu, sehingga they say the result were also satisfactory. Kami berusaha memberikan bahwa bagaimana memberikan nilai yang terbaik mahasiswa dengan proses yang effort yang tidak mudah yang mereka lalui pada saat proses pembimbingan. Apalagi ini adalah paparan pertama kami mencoba pendekatan ini. Dan they feel that they ready for the next stage. Nah, itu yang kami harapkan di PKK selanjutnya atau selanjutnya mahasiswa lebih prepare lagi. Kemudian student say that she can learn more, motivate myself, and encourage to be better. And last student actually say that there is not any influence of supervision. It is also about how I reflect myself in giving the feedback for the student. Jadi hal-hal yang mungkin kurang sesuai dengan ekspektasi kita dari feedback menjadi refleksi buat seorang pembimbing bagaimana selanjutnya bisa meningkatkan kemampuan dan feedback dan bisa juga memahamkan kemampuan untuk menerima feedback ke mahasiswa. So both of them learn and develop. So what is the lesson learned from this application of the model of facilitating the feedback? The lesson learned, I got that feedback is a part of meaningful and deep learning for me and also for my student. Deep learning when students do not only think about themselves, but also they think about others. That's very deep and that's very meaningful for them. And then for follow-up, it is the supervisor commitment, because sometimes they come again to us for inform about the information that they get after they learn about that relate on the follow-up plans. Sometimes there are some area that cannot be fulfilled. So we ask the student on try or find again. So you actually need a supervised commitment and also need the student commitment too. So how we can maintain our commitment, and also how about to maintain the commitment of the student by increase the student-teacher relationship. That's also happen when we give feedback, we care about the student. We hope that it can increase student-teacher relationship. And also feedback increase student motivation to study. Yang saya alami pengalaman pada saat juga sedang belajar di perpustakaan, kedua mahasiswa saya yang saat itu setelah konsultasi mereka sedang belajar bersama di perpustakaan yang sama seperti itu. So the feedback also increase student motivation to study, and they can study together. So one student can learn from their peers. And the last is feedback encourage lifelong learning, both trainee and teacher. Kami terus berupaya belajar, mahasiswa meningkatkan kapasitasnya sebagai seorang calon lulusan tenaga kesehatan bidan, dan kami pun sebagai dosen berupaya untuk meningkatkan kemampuan kami dalam memberikan feedback dan menyediakan update informasi sehingga mahasiswa selalu bisa mengupdate pengetahuannya di diskusi yang kami lakukan pada saat pemberian supervisi dan pemberian feedback. Kemudian take home message. It is about faculty development, empowering students with receiving feedback skill. Mungkin agak berbeda tadi dengan Ibu Retno yang sudah menerapkan best practice-nya di tingkat institusi. Untuk saya pribadi saat ini masih mencoba menerapkan untuk di bimbingan kami sendiri seperti itu, sehingga melihat hasil yang seperti ini memang sudah tentu kami menyadari ini penting, dan ini yang kami akan upayakan untuk apa? Bisa melaksanakan faculty development, so every lecture or faculties dapat paparan terkait feedback ini, and also can try to implement the feedback or constructive feedback for our student. And the last is empowering students with receiving feedback skill. Nah, di sini juga
menjadi take home message buat kami bahwa bagaimana pula bisa melatih mahasiswa untuk bisa memberikan feedback sehingga bisa menerima feedback sehingga nyambung upaya untuk peningkatan kualitas mahasiswa itu terjadi bukan saja dari dosen yang aktif tetapi mahasiswa juga bisa aktif. Sehingga dengan harapan mahasiswa bisa receiving, bisa berproses untuk menerima feedback dan meningkatkan skillnya, kita juga semakin tertantang karena boleh jadi pertanyaan mahasiswa semakin berkembang dan kita sebagai dosen juga akan semakin terchallenge bahwa kami juga harus semakin terus-menerus meningkatkan kapasitas sehingga kebutuhan mahasiswa we can fulfill the needs of the student by empowering the student or also empowering ourselves related to feedback facilitation. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian ini beberapa referensi yang kami gunakan related to facilitating the feedback as a supervision in midwifery clinical setting. That's all from me. Dr. Rahma, thank you very much. Thank you very much, Bu Mulyati, for presenting and sharing your experience. And it is indeed a challenge on how to also promote learning while our students in clinical education. And it needs a very different approach, but similarly, there will always be benefit from the feedback that we provide. Ya, Ibu dan Bapak, memang pendidikan klinik dimanapun tetap menantang ya, tetapi semua mahasiswa kita tetap akan mendapatkan suatu manfaat jika kita memberikan umpan balik yang konstruktif. I would like to invite questions for Bu Mulyati. Is there any question? Untuk pertanyaan yang Bu Retno mungkin akan saya undang untuk mendiskusikannya setelah sesinya Dr. Yoyo. Oke, baik, mungkin kita berpindah ke Dr. Yoyo langsung ya. Dr. Yoyo, are you here? Oke, Ibu dan Bapak, jika ada pertanyaan untuk Bu Mulyati juga bisa dituliskan pada kolom chat, dipersilakan. Untuk presenter kita yang ketiga adalah Dr. Yoyo Suhoyo. Dr. Yoyo, semoga sudah bergabung bersama kita ya, Dr. Yoyo ya. Baik. Sudah. Oke, siap. Baik, good morning everyone. This is Dr. Yoyo Suhoyo. I would like to introduce my senior, Dr. Yoyo Suhoyo, medical doctor, master of medical education and PhD. He completed his medical doctor from Universitas Gadjah Mada, Indonesia, and also his master of medical education. And he completed his PhD in medical education from Groningen University, the Netherlands. He's an expert in clinical education and also assessment, and now he is the chair of Educational Development Fellowship Program and School of Medicine, Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gadjah Mada, and he's also the chair of assessment team at the School of Medicine. He's been actively publishing his work about assessment and also clinical education since I think in the last decade, and hopefully by sharing his experience in the faculty development for clinical teachers, he will also gain something. Ibu dan Bapak, Dr. Yoyo adalah pakar pendidikan klinik dan juga asesmen. Jika ada pertanyaan selama beliau presentasi, saya persilakan untuk menulis di kolom chat. Dan juga mungkin nanti di akhir Ibu Bapak bisa bertanya juga dengan raise hand. Silakan Dr. Yoyo, please, the screen is yours. Ya, waktunya berapa lama? 20 menit. Oke, terima kasih. Secepatnya saya selesaikan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi ini saya akan menyampaikan tentang best practice untuk faculty development untuk pendidikan klinik. Apakah slide-nya sudah bisa terlihat? Sudah, tinggal slideshow saja. Oke, best practice in faculty development for clinical teacher. Nah, saya akan memulai dengan clinical teacher, ada guru di pendidikan klinik, maka kita akan mulai dengan clinical teaching itu sendiri gitu. Nah, model
di dunia klinik kita tahu bahwa modelnya kan seperti ini gitu, bahwa ketika pembelajar atau peserta didik itu masuk ke dalam lingkungan pendidikan klinik, maka yang harus disiapkan oleh institusi, salah satu bagian paling penting adalah pedagogik, ya, pedagogik preparation, pedagogik support gitu. Ya, kalau organisasional efektif tentu ya. Nah, salah satu konteks kita hari ini adalah lalu support pedagogik yang dimaksud itu apa? Ya, tentu salah satunya adalah bagaimana menyiapkan mereka menjadi pengajar gitu. Yang kita kenal dengan istilah faculty development. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan dosen dalam konteks ini? Maka persiapannya apa yang harus diberikan? Ya, persiapannya adalah masuk ke dalam kesiapan menyiapkan mereka agar siap untuk memfasilitasi, menyajikan pengalaman ya kepada mahasiswa ketika mereka berinteraksi dengan pasien. Itu mereka sebagai klinisi, mereka memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman mulai dari yang paling dasar yaitu mengobservasi, observing, kemudian lanjut ke tahapan berikutnya yaitu rehearsing, berlatih, ya dilatih. Ya, kalau observing mungkin karena belum banyak kemampuan, gitu ya, observing ya mungkin sudah punya sedikit belum, kalau observing belum mampu, belum mau gitu kan. Kalau rehearsing mungkin sudah punya kemauan, motivasi, tapi mungkin belum mampu, atau sudah mampu tapi belum percaya diri. Nah, sampai akhirnya contributing sampai mereka mahasiswa mampu melakukan secara mandiri. Tentu kalau konteksnya adalah pendidikan klinik S1, pendidikan klinik dasar, maka masih harus di bawah supervisi langsung pembimbing klinik gitu. Nah, tapi tahapan akhirnya yang kita harapkan kan ketika peserta didik itu selesai pendidikan klinik di sebuah tempat, maka harusnya dia bisa memberikan kontribusi, artinya dia melakukan secara mandiri, membimbingnya melakukan observasi gitu. Jadi mendelegasikan. Nah, itu konteks yang pertama. Jadi pembimbing harus mampu memfasilitasi ini. Gitu kan. Nah, yang berikutnya apa? Setelah memberikan pengalaman, mahasiswa berpartisipasi, maka yang berikutnya adalah bagaimana mahasiswa itu menggunakan pengalaman selama berinteraksi dengan pasien dijadikan bahan untuk reflective learning, pembelajaran yang reflektif. Jadi merenungkan apa pengalaman tadi, gitu ya, dihubungkan dengan literatur. Jadi kalau dalam COLP experiential learning cycle itu kan setelah concrete experience adalah abstrak, adalah reflective observation gitu. Kemudian dilanjut dengan abstract conceptualization. Jadi melakukan refleksi pengalaman tersebut gitu. Nah, refleksinya dalam bentuk apa? Ada yang refleksi kasus, presentasi kasus, diskusi kasus, tutorial klinik, ya, kasus sulit, kasus mati dan sebagainya. Gitu ya. Jadi pembelajaran yang dilakukan setelah mahasiswa berinteraksi dengan pasien gitu. Nah, jadi real patient learning, melakukan refleksi gitu. Sehingga inilah, nah pembimbing berarti dosen mengajar harus mampu melakukan ini semua. Ya, agar apa? Tentu output akhirnya adalah mahasiswa capable, maka pembimbing juga harus tahu gitu. Kapabilitas apa saja, kompetensi kemampuan apa saja yang harus dicapai oleh peserta didik di akhir pendidikannya, ya, baik dalam baik terkait dengan pengetahuannya atau intellectual capability, ya, penalaran klinik, pengetahuan terapan gitu, maupun kemampuan prakteknya, clinical skill, kemampuan manajemen diri gitu ya, maupun konteks afektifnya, attitude-nya, perilakunya gitu. Itu juga harus dikuasai. Begitu ya. Jadi prinsipnya dari experience learning cycle ini bagaimana mahasiswa itu mendorong mahasiswa itu berpartisipasi agar kemudian mampu melakukan reflective learning. Kemudian klinisi, pembimbing klinik ya sebagai bagian dari tenaga kesehatan ya itu bersama dengan pasien harus mendukung peserta didik mahasiswa mendapatkan pengalaman berpartisipasi dalam pelayanan kesehatan. Jadi si mahasiswa adalah bagian dari tim pelayanan. Kemudian pembimbing klinik juga harus mampu membuat atau membantu mahasiswa belajar secara
reflektif dari pengalaman yang dia peroleh. Ya. Kemudian apalagi pembimbing juga harus ya memfasilitasi mahasiswa mencapai kompetensi yang ditetapkan. Nah, dari sini gitu ya, baru kita masuk. Ya, jadi kita sudah tahu konteksnya, apa yang akan dilewati, peran apa, seperti apa pembimbing klinik itu gitu, secara umum. Kita sudah punya gambaran. Nah, mari kita kaji lebih mendalam. Clinical teacher, ada banyak istilah clinical teacher, pendidik klinik, tapi yang ada istilah lain yang sering kita temukan. Ya, ada clinical supervision, ada clinical educator. Kalau clinical educator mungkin sama dengan clinical teacher. Kalau clinical supervisor itu apa sih? Nah, clinical supervisor itu adalah pembimbing menyediakan gitu ya bimbingan, umpan balik ya dalam hal urusan pribadi, pengembangan diri mahasiswa, profesional sebagai calon profesi kesehatan, dokter, perawat, bidan dan sebagainya gitu ya. Dan apa pengembangan pendidikannya dalam konteks ya tadi pengalaman yang mereka ikuti, mereka yang dapatkan. Agar apa? Dia sebagai pembelajar itu aman, pasien yang menjadi subjek utama dalam pelayanan juga aman. Jadi student safety dan pasien safety. Agar keduanya safety, maka pembimbing harus mampu melakukan supervisi. Nah, itu clinical supervision. Gitu. Sebenarnya ini terkait dengan peran kalau kita mengikuti BLIDE itu kan pembimbing klinik itu 4 perannya sebagai clinical. Jadi pertama sebagai guru, clinical teacher, pertama sebagai profesional, kedua sebagai guru, clinical teacher. Nah, gabungan antara sebagai profesional dan sebagai teacher itu clinical supervisor. Nah, nanti yang terakhir adalah sebagai pribadi, ya. Makanya di sini pembimbingannya mulai dari sebagai pribadi, sebagai profesi, gitu ya, terhadap perkembangan pembelajaran mahasiswa, gitu. Dan yang penting juga menjamin mahasiswa aman dan pasien aman. Itu. Nah, yang lain istilah yang lain adalah clinical educator. Nah, clinical educator didefinisikan harus ada 3 kemampuannya. Pertama, dia harus praktek. Yang kedua adalah menerapkan dan mengkaji pendidikan, ilmu pendidikan. Kenapa? Ya karena dia sebagai teacher. Karena dia sebagai tadi ya pedagogik. Ya, dia harus melakukan pengajaran gitu. Maka dia harus melakukan fungsi pedagogik. Dan terakhir adalah engage gitu. Jadi bisa terlibat secara aktif dalam pengembangan ilmu pendidikan maupun ilmu kesehatan, tapi dalam konteks ini sebenarnya lebih ke pendidikan. Jadi scholar sebagai cendekiawan gitu. Ya, seperti itu. Nah, jadi komponen 4 ini. Jadi seorang pembimbing klinik itu dia harus seorang praktisi. Jadi kalau tidak praktisi, ya tidak bisa jadi pembimbing. Itu ya. Kemudian juga menerapkan teori education practice, kemudian memberikan konsultasi ya terkait atau menyelesaikan masalah-masalah pendidikan, pembimbingan, dan yang terakhir adalah terlibat dalam pengembangan ilmu pendidikan itu sendiri. Ya, pengembangan pendidikan itu sendiri. Gitu. Nah, lalu untuk melaksanakan ini semua, apa sih kompetensi seorang pembimbing klinik itu? Saya ambilkan, ini penelitiannya dari Serbino et al. 2014 ya, dia melakukan survei banyak 1000-an lebih orang yang terlibat dalam FGD ya. Selain juga surveinya. Nah, maka ada beberapa kompetensi, ada sekitar 6 7 ya, peran pengajaran gitu. Kompetensi pembimbing klinik atau instruktur klinik itu apa saja? Yang pertama pasti adalah kompetensi membimbing, teaching. Kompetensinya apa? Teaching itu ya. Jadi secara efektif gitu ya, menggunakan metode pengajaran kepada mahasiswa dalam konteks klinis. Yang berikutnya apa? Ya, mendorong pembimbing ya, mendorong pengembangan pendidikan untuk pembimbing klinik. Jadi yang pertama kompetensi yang utama adalah membimbing. Ini kenapa menjadi penting? Karena nanti kita akan bicara mengenai faculty development. Pertanyaannya kan apa yang harus di development? Ya ini satu yang pertama, teaching, kemampuan mereka membimbing. Selain membimbing, kemampuan apa lagi? Yang kedua adalah menilai, assessment. Apa kompetensinya?
design assessment, jadi merancang program penilaian menggunakan metode yang tepat, menggunakan tools yang tepat gitu. Jadi setelah tadi pembimbingan, maka kompetensi yang kedua adalah penilaian. Sudah terbayang pasti Bapak Ibu bahwa oh berarti program pengembangan dosennya ya yang paling dasar dua ini yang paling harus bisa membimbing, menilai. Gitu. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah communication. Harus mampu melakukan communication. Nah, kalau begini sudah penerapan ya komunikasi dengan pasien, komunikasi dengan mahasiswa gitu ya dan kolega dan sebagainya. Jadi harus mampu bermaikan komunikasi. Komunikasi menjadi penting karena ya melalui komunikasi mereka berinteraksi dengan mahasiswa, melalui komunikasi juga dia berinteraksi dengan pasien yang itu notabene itu dilihat oleh mahasiswa. Dia juga harus berdiskusi, bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain, termasuk kolega-koleganya juga melalui komunikasi disajikan oleh diamati oleh peserta didik. Seperti itu. Nah, kemudian apa lagi kemampuannya? Nah, ini kurikulum development. Pengembangan kurikulum. Itu setelah pembimbingan, mengajar, membimbing, menilai gitu ya. Ya. Kemudian komunikasi yang berikutnya adalah kurikulum development. Kenapa kok kurikulum development? Iya, karena dia kan bisa dikatakan pembimbing itu kan kurikulum on practice ya. Ya, jadi di lapangan dialah yang menerapkan kurikulum melalui proses pembimbingan penilaian yang dia lakukan kepada mahasiswa. Nah, agar kemudian sinkron dengan apa yang dia terapkan, berarti kan dia harus terlibat dalam merancang kurikulum on paper-nya. Jadi kurikulum secara keseluruhan dia terlibat, harus mampu, harus tahu, minimal dia tahu. Ya, mungkin beberapa yang terlibat menjadi pimpinan atau pengelola pembimbingan klinik, ya dia harus mampu merancang kurikulum. Apa saja yang harus kemampuan apa? Ya menerapkan teori-teori belajar, mengadopsi ya best practice secara sistematis dalam merancang program pendidikan. Yang kedua apa? Ya melaksanakan program evaluasi ya untuk melihat apa? Mengukur impact dampaknya dari kurikulum yang diterapkan. Kurikulum development. Yang berikutnya apa lagi? Education theory. Itu teori pembelajaran dia harus paham. Kok dia harus paham? Ya, agar framework-nya jelas. Jadi pendidikan pembimbingan klinik juga bisa dilaksanakan dengan baik. Karena kalau pembimbingan klinik, teaching, assessment hanya dipahami dalam konteks praktisnya saja, ya hanya dalam konteks praktisnya saja, tidak tahu konsepnya, jadi gugur kewajiban aja pada akhirnya gitu ya. Tapi dia harus tahu sebenarnya secara teori pendidikan seperti apa sih ya yang dasarnya ya. Jadi kompetensinya adalah memaintain pengetahuan ya tentang teori belajar, psikologi, prinsip-prinsip penerapan ilmu itu dan menerapkan pemahaman itu dalam kehidupan sehari-hari dia sebagai pembimbing klinik, clinical teacher. Domain selanjutnya apa? Leadership. Ya, kepemimpinan. Kok bisa? Pertama, dalam pembimbingan sendiri dia adalah leader bagi mahasiswa, karena apalagi dalam konteks mahasiswa S1. Karena dalam mahasiswa S1 mereka kan tidak punya lisensi, padahal yang harus memberikan layanan kepada mahasiswa kan yang punya lisensi, yang punya sertifikasi, yang punya sertifikat. Maka pembimbing itu secara pembimbing aja sudah leadership gitu. Apalagi kemudian dia menjadi penanggung jawab proses pendidikan, maka tambah lagi peran dia sebagai leadership-nya. Jadi kompetensinya apa terkait leadership ini? Memimpin atau menerapkan ya perubahan dalam program pendidikan atau organisasi, ya gampangannya melakukan, sederhananya harus mampu melakukan inovasi. Kemudian yang berikutnya adalah ya mengelola pembimbingan, pengelola pendidikan klinik. Begitu. Terakhir adalah scholarship, menjadi cendekiawan gitu ya. Jadi kompetensinya berkontribusi dalam pengembangan, penyebaran, ya translasi ya. Jadi dari pendidikan, pengetahuan dan praktek ilmu pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan terutama dalam konteks klinis. Begitu ya. Nah, itu tadi kompetensi-kompetensinya. Maka pertanyaan selanjutnya, dan ini sekaligus materi terakhir, lalu bagaimana supaya ya apa yang mahasiswa supaya pembimbing klinik itu mampu menerapkan kompetensi-kompetensinya tadi, apa yang harus bisa dilakukan gitu. Nah, maka ini yang harus bisa dilakukan.
gitu. Ya, konseptual framework gitu. Ya, yaitu melakukan faculty development. Nah, dalam melakukan faculty development ya, itu ada konseptual framework bisa kita gunakan. Nah, ini kebetulan kami di UGM, saya bersama teman-teman di Departemen Pendidikan Kedokteran, bersama juga dari beberapa pakar, yang ahli yang lainnya, kita mengembangkan konsep seperti ini. Bahwa peran tadi, yang kompetensi 7 tadi, itu kita bisa pecah menjadi 3 level. Gitu, yaitu level A, level B, level C. Level A itu untuk yang sifatnya operasional. Konteksnya apa? Teaching, assessment. Nah, itu dasar. Karena itu langsung bersentuhan langsung dengan mahasiswa. Termasuk di dalamnya mengembangkan media gitu ya. Membuat soal, menguji gitu. Itu operasional. Nah, setelah itu apa? Ada kajian yang lebih tinggi yaitu manajerial, mengkoordinasi. Apa kompetensinya di dalamnya yang harus ada? Ya, yang harus ada antara lain adalah kemampuan untuk mengembangkan kurikulum gitu ya. Komunikasi, teori pendidikan itu bisa masuk role operasional, bisa juga masuk manajer. Ada juga menyumbangsi di manajerial. Tapi terutama dia adalah untuk designing kurikulum ya, seperti itu. Nah, terakhir apa? Fungsi leadership ya dalam mengembangkan kebijakan gitu. Nah, 3 tahap ini sebenarnya 3 tahap ini berlaku untuk Tridharma gitu ya, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kompetensinya pasti meliputi knowledge, skill, attitude. Nah, karena kita hari ini bicara mengenai pembimbingan klinik sebagai pembimbing, berarti kan perannya dalam pendidikan. Maka kerangka konsepnya seperti ini. Maka dalam faculty development itu, bagaimana kita bisa memastikan mahasiswa pembimbing ini sesuai dengan tingkatannya, sesuai dengan perannya, mampu melakukan 3 fungsi ini. Fungsi yang langsung dengan mahasiswa, role operasional, fungsi yang berkaitan dengan pembimbing-pembimbing lain, manajerial, fungsi yang paling top leader, ya sebagai leader dalam pengembangan pengkajian. Itu harus dipersiapkan. Pembimbing harus mendapatkan. Kita harus membuat program untuk mahasiswa mampu melakukan ini semua. Nah, programnya apa? Strateginya bagaimana? Nah, strateginya kita bisa mengembangkan 2 program. Bisa mengembangkan 2 program dalam faculty development program ini. Yaitu apa? Formal program dan non-formal program. Program yang formal, yang resmi, terjadwal, ya ada jelas kurikulumnya. Ada yang juga non-formal. Kalau non-formal sifatnya hidden gitu ya. Tapi tetap dirancang, tapi sifatnya hidden, tidak terjadwal dan sebagainya, tapi dilaksanakan. Dilaksanakan secara longitudinal gitu ya. Dan melalui kegiatan aktivitas sehari-hari tanpa sadar. Non formal di sini adalah lebih ke keseharian tanpa desain secara sengaja. Contohnya apa? Misalnya independent learning. Independent learning kan diserahkan kepada pembimbingnya. Yang lainnya apa? Computer assisted learning. Kita sediakan bahannya di komputer, di digital, mereka bisa mengakses. Peer group discussion dalam kelompok diskusi-diskusi sehari-hari, mungkin dalam rapat departemen, ya, dalam undangan rapat-rapat diskusi di prodi gitu ya, di fakultas gitu ya. Kemudian apa lagi? Mentorship. Junior, pembimbing junior melihat ya, mengikuti apa yang dilakukan seniornya. Senior juga membimbing juniornya. Mentorship. Kemudian consultation. Consultation apa? Kalau ada masalah bisa bertanya kepada seniornya tadi, kepada teman-temannya atau kepada pengelola prodi gitu misalnya. Ini non formal, artinya tidak terjadwal, tidak ada tahapan khusus, tapi memang terintegrasi dalam kegiatan sehari-hari. Nah, kalau formal apa? Nah, bentuknya bisa training, bisa on the job training gitu. Maksudnya on the job training gimana? Ya training diatur khusus melalui proses workshop, pelatihan gitu. Kalau on the job training ya sambil melakukan, kan yang namanya membimbing itu tidak mungkin pelatihan sekali langsung jagoan. Pasti butuh tahapan. Ya, tahapan dari mengobservasi, merehearsing sampai dia melakukan kontribusi gitu ya. Training. Nah, trainingnya sendiri kita bisa pecahkan, kita bisa kembangkan menjadi 3 tahap. Kenapa kok 3 tahap? Karena tadi kan tahapan pembimbing itu ada 3.
sebagai perannya pembimbing itu kan kita baginya dalam rangka konsep faculty development itu menjadi 3. Peran A, peran B, peran C. Peran A yang basic, teaching, assessment, ya, teori, ya, komunikasi. Kemudian advances komunikasi di situ masuk, education teori, kemudian juga kurikulum. Nah, terakhir adalah leadership, fase untuk yang sudah senior, sudah lama jadi pembimbing, calon-calon ketua, calon-calon koordinator pendidikan klinik, ya, leadership atau malah kepala bagian gitu yang terkait dalam pengembangan kebijakan. Nah, maka itu perlu training. Contohnya apa? Nah, basic training tadi ya. Contohnya ya dia harus paham tentang clinical teaching principle, prinsip-prinsip pembimbingan klinik. Kemudian metode-metode pembimbingan. Kemudian apa? Prinsip-prinsip penilaian, metode penilaian. Nah, itu adalah basic. Semua pembimbing klinik, semua CI tidak boleh menjadi CI, tidak boleh memberikan CI, tidak boleh memberikan pembimbingan klinik sebelum mereka mendapatkan materi ini. Sebelum mereka mengikuti pelatihan resmi, formal, ini ya. Ya kalau di bahasa peraturan istilahnya tersertifikasi ya melalui pelatihan. Jadi pembimbing klinik tidak boleh melakukan pembimbingan kalau belum pelatihan ini. Ini sebagai lisensinya gitu. Nanti bahkan mereka harus refresh. Nah, refreshnya bisa dilanjut ke ini, advance training. Jadi advance trainingnya itu apa? Setelah pembimbingan klinik dasar, apa berikutnya? Yang di dalamnya tadi kan dia harus peran yang selanjutnya kan kurikulum development, pengembangan kurikulum ya. Dia harus mampu merancang kurikulum. Ya, kemudian tadi harus berkomunikasi, benar-benar sungguh-sungguh menerapkan dasar teori. Maka efektif clinical teacher itu menjadi penting ya. Ya, mungkin jauh akan lebih banyak simulasinya. Kalau mungkin yang dasar mungkin lebih banyak diskusi, lebih banyak penyampaian teori, mungkin nonton demonstrasi melalui video atau menonton simulasi. Tapi karena itu basic. Tapi kalau ini lebih banyak benar-benar mempraktekkan, tahu strateginya, tahu memodifikasi sesuai kebutuhan mahasiswa gitu ya. Karena prinsip pendidikan klinika salah satunya berpusat pada mahasiswa. Kemudian membimbing sesuai dengan perkembangan mahasiswa. Nah, bagaimana melakukannya? Nah, maka itu perlu pelatihan. Nah, tapi itu advance karena fokus kepada penerapan educational theory dalam praktek. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah leadership training. Kalau leadership training apa? Ya, ini dasar-dasar dia memimpin, membuat kebijakan, dasar-dasar pembuatan kebijakan terkait departemennya, terkait dengan pendidikan kliniknya. Gitu. Terus diajarkan bagaimana menjadi koordinator, apalagi kalau jadi prodi atau KPS gitu. Ya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, tapi tentu saja yang namanya program jangan lupa selalu lakukan evaluasi sebagai bagian apa? Bagian penjaminan mutu. Pasti kita ingat ya, plan, do, check, action. Plan-nya kan sudah kurikulum. Do-nya tadi diterapkan. Maka jangan lupa melakukan monitoring, cek, monitoring evaluasi. Dan terakhir evaluasi dan tindak lanjut. Jadi plan, do, check, action. Melakukan tindak lanjut. Action, tindak lanjut. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, maka untuk menjamin penjaminan mutu, kalau kita sekarang kan apa? Persiapan. Setelah persiapan apa? Pelaksanaan, setelah pelaksanaan apa? Peningkatan, setelah peningkatan apa? Peningkatan, evaluasi, terus apa? Pengendalian ya, terakhir. Itu. Nah, maka pentingnya wajibnya ada evaluasi. Nah, salah satu yang kita gunakan adalah walaupun banyak model ya, tapi yang paling sering kita gunakan, terutama nih alumni S2 IPK pasti sering menggunakan itu. Menggunakan apa model apa? Kirkpatrick ya. Ada 4 tahap. Tahap pertama dalam Kirkpatrick apa? Satisfaction ya. Maka pembimbingnya harus puas dengan proses pembimbingan proses pelatihan, misalnya proses training yang telah diberikan untuk yang dasar maupun training yang melanjut maupun yang leadership gitu. Tahap 2-nya apa? Merubah pengetahuan, merubah skill gitu. Jadi ada perbaikan, peningkatan kemampuan pengetahuan gitu. Kemudian level 3-nya apa? Mempengaruhi apa? Behavior, kinerja. Jadi kinerjanya si pembimbing klinik meningkat dalam hal melaksanakan tugasnya sebagai clinical
teacher, sebagai instruktur klinis, sebagai pembimbing klinik. Nah, terakhir ya harus mampu mengukur dampak dari program yang telah dilakukan secara lebih luas. Kalau dalam konteks faculty development secara luas apa? Ya berdampak, mahasiswanya kemampuannya meningkat, pencapaian kompetensinya baik, cepat, mereka puas dengan pembimbingnya. Yang dilatih pembimbingnya, tapi yang mahasiswa langsung merasakan dampaknya. Paling ujungnya lagi, ya pasien, baik pasien yang saat pelaksanaan maupun pasien masa depan yang akan ditangani oleh si mahasiswa yang dibimbing oleh pembimbing klinik. Impact on patient. Gitu. Itu bisa dievaluasi. Begitu ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau menjadikan ini sebagai penelitian juga bisa, tapi ya berarti harus ada publikasi. Demikian materi dari saya, Bu Rahma. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Okay, thank you very much, Dr. Yoyo. Terima kasih atas presentasinya. Very interesting that it actually connect the dots between Bu Mulyati and also Bu Retno's presentation that for being a clinical teacher, it needs specific set of skills to face different challenges, especially for each professions. I would like to invite the three speakers, Bu Retno, Bu Mulyati, dan Pak Yoyo, untuk bersama-sama kita berdiskusi terakhir. Saya mohon izin untuk mengkonfirmasi ada beberapa pertanyaan di sini ya. Yang pertama untuk Ibu Retno, kasus yang disimulasi itu kasus yang tidak ditemui di lahan praktek. Apakah kasusnya berada di vaskes dengan grade yang lebih tinggi dari lahan praktek? Mungkin bisa dijawab, Bu Retno, saya persilakan. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Eva Oh ya, Susila. Ibu Eva Susilawati atas pertanyaannya. Ya, jadi kalau berdasarkan pengalaman, memang itu kasus-kasus yang biasanya sudah tertera di buku capaian kompetensi yang ada di kami, karena kami dapat buku kompetensi di klinik itu dari asosiasi. Misalnya mahasiswa harus bisa mengelola pasien dengan kasus, contohnya kanker kolon, misalnya seperti itu sifatnya wajib. Nah, kalau ada beberapa mahasiswa yang kebetulan berpraktek di rumah sakit yang mohon maaf tadi ya sangat sederhana, artinya kasusnya mungkin yang ditemui hanya gastritis, kemudian mungkin juga ada dispepsia, sehingga nggak mungkin menemui kasus kanker kolon, sedangkan itu adalah kasus yang memang wajib dikenal oleh mahasiswa harus bisa menegakkan diagnosa, maka itu yang ditutorialkan. Nah, gambaran kasusnya dari mana? Kalau berdasarkan pengalaman bisa diambilkan dari kasus yang sudah pernah presentasikan atau ditutorialkan mahasiswa di rumah sakit lain, misalnya di RSUD Wates itu kami ambil, atau bisa juga beberapa dosen dan juga pembimbing klinik itu mengambil dari laporan case study yang sudah dipublikasikan di internet, tapi memang kami ganti beberapa identitasnya, tapi untuk data-data utama itu sama seperti yang tertera di kasus tersebut, seperti itu. Jadi memang ya dari vaskes yang lebih tinggi, karena biasanya kami melakukan tutorial klinik ini ya untuk kasus-kasus yang unik itu pada mahasiswa yang kebetulan mendapatkan lokasi praktek yang tadi di rumah sakit yang cukup kecil dengan diagnosa medis yang relatif sederhana dibandingkan mahasiswa yang berpraktek di rumah sakit umum daerah. Seperti itu, Bu Eva. Terima kasih. Semoga menjawab ya Bu Eva untuk pertanyaannya. Berikutnya untuk Bu Mulyati, dan ini juga mungkin bisa nanti ditambahkan oleh Dr. Yoyo ya. Izin bertanya, apakah feedback dilakukan pada setiap kali mahasiswa konsul laporannya? Berapa kali idealnya feedback dilakukan pada pembelajaran klinik? It's an interesting question. Saya bahasa Inggriskan sedikit ya Bu Muli, Pak Yoyo. How many times ideally feedback is given or provided in the clinical teaching? Silakan Bu Muli, nanti mungkin saya mengundang Pak Yoyo untuk menjawab juga. Terima kasih Dr. Ahmad atas kesempatannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk feedback sendiri terkhusus untuk pendidikan klinik kebidanan itu terkait laporan, betul. Setiap laporan yang datang ke kami dari mahasiswa itu kita lakukan feedback atau pembimbingan, karena setiap mahasiswa itu meskipun tiap hari menghadapi klien yang berbeda, di tiap minggunya itu di mana dia berotasi untuk praktek itu mahasiswa akan mengambil satu case yang akan mereka jadikan sebagai laporan, dan itu merupakan target dari praktek klinik kebidanan.
Kemudian itu kami harapkan seharusnya setiap masih selesai praktek di satu rotasi mereka sudah menyelesaikan konsultasi dengan pembimbing klinik. Kemudian selanjutnya melakukan perbaikan di approve oleh pembimbing klinik. Selanjutnya mereka akan kembali ke pembimbing institusi untuk konsultasi kembali. Kita clarify lagi terkait dokumentasi mereka. Dan disitulah proses feedback itu terjadi. Sehingga dari situ memang kami melakukan feedback itu tiap laporan. Tiap minggu satu case mereka ambil dan tiap laporan yang dibuat itu kami lakukan pembimbingan atau feedback. Dan juga menjadi pemahaman buat kita semua bahwa memang meskipun mahasiswa mungkin di stage selanjutnya dia mendapatkan kasus yang sama. Misalnya di awal dia mendapatkan pasien ANC. Kemudian di minggu selanjutnya dia mendapatkan pasien ANC dan targetnya memang sebagai contoh ANC sekian yang mesti dia dapatkan. Meskipun itu askepnya adalah sama, tetapi tentu klien yang dihadapi itu berbeda. Sehingga memang menjadi penting bagi kami juga bukan hanya sekedar memeriksa askep mahasiswa, tetapi tetap mengambil feedback karena kembali lagi kepada teori pembelajaran tadi bahwa meskipun pengalaman sama, tetapi ilmu yang didapatkan mungkin berbeda. Apalagi kalau mereka sudah join dengan orang-orang yang berbeda. Kemudian yang kedua terkait apakah kapan sih idealnya pemberian feedback? Untuk feedback sendiri itu ada memang yang dimasukkan di pembelajaran. Artinya memang dia sudah terstruktur sehingga jika dia menjadi bagian pembelajaran sebagai contoh di saat kita membuat blueprint untuk penilaian di situ bukan cuma kita fokusnya kepada asesmen untuk sumatifnya saja, tetapi kita juga melakukan pendekatan untuk melakukan asesmen formatif dan salah satunya adalah pemberian feedback. Sehingga jika kita buat secara terstruktur, artinya dia memang masuk dalam kurikulum, ya kita melakukan sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Tetapi di sisi lain ada juga feedback yang kita berikan insidental seperti itu. Contoh di klinik, meskipun memang sudah terjadwal waktu feedback, namun jika memang perlu untuk memberikan feedback kita berikan. Kemudian juga penting bahwa feedback itu bukan cuma kita yang berikan kepada mahasiswa, tetapi bagaimana we motivate the student to seek the feedback. Jadi bagaimana kita mendorong mahasiswa untuk bisa meminta feedback dari kita. So, menjadi penting juga sebagai take home message yang tadi saya coba paparkan bahwa memang kita juga harus memperkuat mahasiswa dengan skill untuk receiving feedback. Artinya receiving itu bukan cuma menerima, tetapi bagaimana dia seek, receive, and handle the feedback effectively. Mungkin seperti itu Dr. Rahmat, terima kasih. Terima kasih, Bu Muli. Pak Yoyo, silakan kalau ada tambahan mengenai feedback. Sebenarnya idealnya Ya. berapa kali gitu ya? Kapan, berapa kali, sebanyak mungkin. Ya, feedback itu setiap interaksi, setiap Bapak Ibu berinteraksi dengan mahasiswa, setiap Bapak Ibu habis memberikan observasi, melakukan observasi kepada mahasiswa, baik observasi dalam konteks mahasiswanya pasien, berinteraksi dengan pasien, baik mahasiswanya berobservasi dalam konteks mahasiswanya presentasi, mahasiswanya menyampaikan pendapatnya dan segala macam. Intinya adalah setiap Bapak Ibu mendapatkan data, ya, data kemampuan mahasiswa, baik pengetahuan, kemampuan keterampilan, kemampuan perilaku. Setiap Bapak Ibu mendapatkan data itu, segeralah memberikan umpan balik. Kan definisinya umpan balik adalah membandingkan informasi, memberikan masukan kepada peserta didik berdasarkan apa hasil observasi. Jadi membandingkan hasil observasi Bapak Ibu, ya, atas kemampuan si mahasiswa, baik knowledge, skill, attitude, dibandingkan dengan standar. Sehingga Bapak Ibu tahu ada apa? Ada gap antara ya yang sudah benar itu apa, mana, yang masih kurang itu mana. Gitu. Kurangnya di mana, harusnya bagaimana. Nah, kemudian kurangnya ini kan perlu diperbaiki, yang benar dikuatkan, yang masih kurang dikoreksi. Nah, bagaimana cara mengoreksinya? Nah, itu yang kemudian harus didiskusikan. Nah, maka setiap Bapak Ibu tahu mahasiswa itu sudah bagusnya di mana, kurangnya di mana, ya segera mungkin daripada Bapak Ibu lupa. Apalagi kita semua tahu masalah terbesar pembimbing klinik, masalah terbesar instruktur klinik adalah keterbatasan waktu. Jadi setiap Bapak Ibu punya waktu, maksimalkanlah memberikan umpan balik. Ingat, inti dari pengajaran di pendidikan klinik adalah
Apa tadi kalau berdasarkan model? Refleksi dan umpan balik. Itu dua hal yang sangat utama, sangat pokok dalam pendidikan klinik. Jadi sebanyak mungkin, sesegera mungkin. Yang penting tadi syarat memberikan umpan balik itu 4. Ya, 1, Bapak Ibu punya data itu diperoleh melalui observasi. Kedua, ya, Bapak Ibu harus membandingkan antara kemampuan si mahasiswa dengan standar, sehingga Bapak Ibu tahu tadi gap, mana yang benar, mana yang salah. Kemudian yang ketiga apa? Feedback itu diberikan untuk memperbaiki kemampuan si mahasiswa. Yang keempat apa? Jangan lupa tindak lanjut, rencanakan untuk mengobservasi kembali, untuk membimbing kembali kepada mahasiswa. Jadi itu tambahannya, Bu Ram. Terima kasih Pak Yoyo, thank you very much. I hope this answers Bu Ina Rahayu Sakti's question. And there are also additional question to Bu Retno and Bu Muli. Mohon info pengembangan pembelajaran klinik yang sudah dipublikasikan. Mungkin nanti bisa di-share Ibu Bu Muli dan Bu Retno, entah link atau misalnya artikelnya bisa di-share. Kami persilakan. Mungkin ada yang mau dijelaskan atau ditambahkan Bu Retno, Bu Muli. Siapa tahu ada publikasi ongoing atau ada yang rekomendasi yang sudah pernah dipublikasikan. Silakan Bu Muli. Kalau dari saya dok, mungkin yang ini, yang barusan presentasi ini saya memang kayaknya setelah saya melihat ya mungkin banyak insight yang bisa didapat oleh teman-teman khususnya di kebidanan. Mungkin ini baru perencanaan, lagi dibuat ini outline-nya pelan-pelan untuk dipublikasi. Nanti Ibu kebetulan bisa mungkin nomor handphone ya dok ya, saya share di ini saja, di chat untuk bisa mungkin komunikasi lebih lanjut lagi. Oke, terima kasih Bu Muli. Bu Muli dan Bu Retno kalau misalnya berkenan bisa men-sharingkan entah email atau misalnya kontak di sini atau nanti bisa di kontak sendiri ya. Semoga baik. I will invite another questions to all participants. Silakan Bu Resta mau bertanya atau sudah? Ya, sepertinya hanya noise saja. Mungkin ada yang mau bertanya di sini. Any other questions or comments dari participants? Mungkin yang saya mau tanyakan ya, it is very interesting to notice that both Bu Retno's program and also Bu Muli, it takes a while to develop, ya, butuh waktu untuk mengembangkannya. Kemudian juga pada saat implementasi tidak langsung berhasil ini. Jadi mungkin bisa diceritakan atau di-sharingkan sebenarnya yang penting pada saat kita ingin melakukan perubahan ya, perubahan atau perbaikan pada inovasi gitu, pada pendidikan klinik kita itu apa saja yang harus diperhatikan. Mungkin nanti dari Bu Retno, Bu Muli dan Dr. Yoyo bisa men-sharingkan hal tersebut. Silakan. Mungkin dari Bu Retno dulu. Baik, terima kasih Bu Rahma untuk pertanyaannya. Kalau dari saya pribadi ya, berdasarkan pengalaman untuk membuat perubahan itu memang yang pertama kita harus tahu dulu kebutuhan di peserta didik kita, karena bisa jadi terkadang sesuatu yang best practice di institusi tertentu itu jadi nggak pas untuk diterapkan di institusi kita karena karakteristik kebutuhan mahasiswanya sangat berbeda. Jadi yang pertama memang kita harus menggali dulu. Nah, biasanya kita menggali memang lewat DPA, jadi beberapa yang sudah kita terapkan itu apa yang nggak sesuai dan kemudian pengennya seperti apa, biasanya kami melakukan itu. Kemudian berikutnya ya kita coba cari evidence dulu ya Bu, seperti tutorial klinik ini sebenarnya sudah ada publikasinya tapi bukan saya, jadi ada juga praktisi ya di keperawatan yang sudah pernah mempublikasikan tentang penerapan problem based learning di dalam clinical education. Nah, kita coba mungkin ini bisa kita uji cobakan. Nah, kemudian pas uji coba itu biasanya memang tidak langsung sempurna pasti hasilnya, jadi tetap ada saja weakness-nya, sehingga ya tapi setidaknya kita biasanya coba dulu lah daripada tidak ada action sama sekali. Nah, setelah itu biasanya dievaluasi, kemudian ada perbaikan-perbaikan. Nah, seperti pengalaman saya mendesain rubrik itu ya pertama
pasti banyak sekali komplain ya, ada ini terlalu. Nah, tapi ya setidaknya pernah mencoba dulu. Kemudian ya berbesar hati saat kemudian direvisi ya, kemudian mungkin masukannya di aspek A, B, C, D, E ya kita perbaiki sesuai sampai kemudian hasilnya mungkin stabil ya, artinya orang-orang di klinik dan juga mahasiswa itu cukup enjoy dan dapat benefit dari inovasi yang kita lakukan. Mungkin kalau dari saya seperti itu, Bu Rahma. Terima kasih. Terima kasih Bu Retno. Bu Muli, silakan. Terima kasih Dr. Ahmad atas kesempatannya. Kalau mungkin dari saya sendiri karena memang perubahan yang saya coba, pendekatan yang saya coba ini masih di level diri sebagai dosen seperti itu, belum sampai ke level institusi. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Retno tadi bahwa memang pertama penting untuk kita mengetahui kebutuhan peserta didik dan mengetahui kebutuhan peserta didik itu memang kita sebagai guru itu sebagai teacher ya ibaratnya mesti memiliki keilmuan, bukan saja keilmuan terkait dengan core competence kita sebagai dosen, background kita, tetapi lebih dari itu bahwa karena proses pembelajaran ini prosesnya sangat kompleks dan melibatkan banyak aspek sehingga uh, peningkatan kapasitas pengetahuan terkait teaching and learning itu penting juga untuk setiap dosen melaksanakan. Dan dari situ kita bisa pada saat melihat kebutuhan mahasiswa, kita sudah dapat gambaran atau clue seperti apa sih hal-hal apa saja yang mesti kita benahi. Dan juga sebagaimana disebutkan Ibu Retno tadi bahwa melihat permasalahan mahasiswa, kemudian kita mencari evidence base, mencari literatur terkait yang penelitian sudah dilakukan terkait dengan problem yang dihadapi oleh mahasiswa, yang tentunya problem itu juga kita rasakan seperti itu, lalu kita menggunakan kira-kira pendekatan apa saja yang cocok. Dan itu juga butuh proses, Dok. Seperti saya awalnya sebenarnya menggunakan sandwich juga, Dok. Seperti itu. Tetapi seiring perkembangan saya baca lagi, kemudian mengingat, mereview kembali apa yang sudah dipelajari pada saat kuliah kemarin, kemudian saya mencoba pendekatan yang lain. Bahkan mungkin di awal itu masih kurang sistematis, sehingga dengan adanya evidence base ini, saya pribadi pun merasa ya perlu juga dibuat sebuah pendekatan yang lebih sistematis dalam pemberian feedback. Dan juga penting juga pada saat kita sudah melakukan intervensi adalah melakukan evaluasi terhadap apa yang telah kita laksanakan. Even itu belum di tingkat institusi, di tingkat kita pribadi. Sehingga saya mencoba seperti yang tadi ada kuesioner yang saya share ke mahasiswa sebagai bentuk evaluasi dan refleksi buat saya pribadi, sehingga tentunya itu bisa menjadi upaya peningkatan diri pribadi dalam artian bisa meningkatkan kemampuan dalam pemberian feedback seperti itu. Dan selanjutnya dengan data-data yang ada yang bisa digunakan tentunya bisa menjadi rekomendasi juga untuk sekiranya based on practice yang coba saya lakukan pendekatan, kemudian based on evidence berdasarkan hasil-hasil penelitian ada, ini bisa menjadi bahan rekomendasi juga untuk apa? Untuk sekiranya bisa dilakukan faculty development related to the for example, tadi melakukan supervisi dengan melakukan memfasilitasi refleksi dan pemberian feedback pada saat melakukan pembimbingan, baik itu yang terjadi di institusi maupun pada saat mahasiswa tersebut nanti turun ke lahan praktek juga seperti itu, Dok. Terima kasih Bu Muli. Bu Retno, ada beberapa key points tadi ya. Silakan Dr. Yoyo. Kalau saya boleh mengundang Dr. Yoyo sekaligus untuk menyimpulkan webinar hari ini. Okay, I just aware. Is there any participant for abroad? There is Dr. Trifani Kali, I think. Because I checked in the beginning, no one from abroad, but then, so sorry if I have explained in Bahasa, because I thought there is no one from abroad. But if you have a question, because my slide using English, please don't hesitate to ask. For summary, if we talk about the changes, about the development, of course, there's automatically something that should happen, because knowledge changes every day. There is a new knowledge, there is new study, there is new research
of course, we have to adapt with new evidence. Okay, even all theory, all educational theory, all concept of all educational concept, all educational practice, there is always new things every month, every years, include in clinical teaching. So it's a must. Changing is a must. What we should do to change, to improve, to do the innovation, many strategy that we can follow. You can use, for example, AMI guide number 10, what we the step of innovation. That give a practical guide for all of us to improve, to make changes, to do the innovation, to do the improvement. Okay, and then that's the first thing. If you ask about the changes, yeah. But of course, the changes is the next step. Before the next step, we should design first. We should have a good design first. We have a good clinical teaching curriculum first. Okay, and in developing curriculum, we can use some conceptual framework, and one of the latest conceptual framework is the conceptual framework from Dornan et al. 2019 about the clinical teaching in 21st century that I present in the beginning of my presentation. Okay, this we can follow. We can follow that. We can follow that conceptual framework. Okay, and then if we follow that, I think we will find a lot of things that we can improve, we can change, we can do the innovation in every step, because in that conceptual framework, we know that there is a preparation, we know there is a participation, we know there is the reflection, and then the capability, the outcome. Yeah. Of course, there are some educational theory behind that concept, that conceptual framework. COP, exponential learning cycle, a Biggs learning environment, in precise process, product, okay, input, process, outcome, okay, and then of course we have to know that. That's why I present in my presentation that one of the competencies that should have by all clinical teacher, all clinical instructors is educational theory. We, as a clinical teacher, should understand clinical educational theory. Okay, because without understanding of the educational theory, how we can implement clinical teaching theory all right, or meet with the expectation, meet with the needs. Okay, I think that's the summary from us, from me, Bu Rahma, and then hopefully what we discussed this morning we can use as a start, as the beginning, as a trigger for all of us to always improve, to always strive for better clinical teaching now and for the future. That's all, Bu Rahma. Thank you. Thank you very much, Dr. Yoyo, and that summarizes all our discussion for this morning. This morning's webinar theme is changes in clinical teaching practice, and our speakers, Bu Retno, Bu Mulyati, and also Dr. Yoyo, already provided their insights, which hopefully can inspire us to make changes, to lead the changes and bring innovation for better health professions education. Thank you very much to our speakers, Bu Retno, Bu Mulyati, and Dr. Yoyo for sharing with us together. Terima kasih banyak juga Ibu dan Bapak sekalian. To our participants, thank you very much for joining us this morning, and hopefully this will be also our first step to better health professions education and better health
healthcare professions in the future. Terima kasih banyak. Semoga kita berkontribusi pada peningkatan kualitas profesi kesehatan di masa depan dan juga peningkatan pelayanan kesehatan. Terima kasih. Semoga hari ini menyenangkan. Selamat siang. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day everyone. Sehat-sehat you. semuanya. Terima kasih Mbak Muli, Iya, Bu Terima kasih Retno, dok, sehat-sehat Bu dok. Rahma. Ya. Iya, saya cuma tambah teori. Tambah teori saya. Iya.